Bab 079. BRUGGG hahaha. Woi. Boga mata te. Woi, punya mata enggak? Lagi-lagi Andika kaget saat kap depan mobilnya digebrak orang yang berdiri tepat di depan mobilnya dan nampaklah seorang perempuan berdiri dengan wajah marah di sana. Meskipun hujan lebat namun masih terlihat jelas seorang perempuan berdiri tepat di depan mobilnya. Itu. Siapa Din? Tiba-tiba saja Andika jadi waspada. Modus kejahatan banyak motifnya zaman sekarang. Apalagi perempuan. Di tengah malam. Di tengah kebun. Hujan begini. Riani, Riani. Ucap Andika mengulangi ucapan Nurdin. Tanpa menjawab pertanyaan Andika, Nurdin malah membuka pintu mobilnya dan mengambil payung yang ditaruh di bawah kok mobil. Din. Kenapa keluar? Saya kenapa? Sebentar. Nurdin lalu keluar dengan payung yang sudah ia lebarkan dan ia kemudian memayungi Riani. Seketika itu wajah Riani berubah saat melihat Nurdin. Kang Bagus. Riani, ngapain malam-malam di sini? Hujan-hujanan lagi. Mau pulang Kang? Mau pulang. Hayu ikut. Riani berpikir sebentar lalu melihat ke arah mobil di dalam. Ayah bos besarnya. Nurdin mengangguk. Moal Kang, malu. Tenang, Pak Andika mah baik. Ayo ikut daripada kamu jalan sendirian. Akhirnya dengan mempertimbangkan kalau hari sudah malam dan hujan semakin deras, Riani pun bersedia ikut dengan Nurdin yang sebelumnya melongok ke pintu dan meminta izin pada Andika. Pak, ini ada Riani. Keponakannya Pak Mandor, boleh gak ikut pulang? Bukannya sudah kamu izinin tadi? Jawab Andika telak. Nurdin mengerjapkan matanya dan diam malu sendiri. Apa yang diucapkan oleh Andika ada benarnya. Dia sudah mengizinkan Riani untuk naik ke dalam mobil padahal belum meminta izin pada yang punya. Masuklah. Kemudian Nurdin mengangguk karena memang dia sudah hafal betul sifat tuan mudanya yang memang tidak akan keberatan jika harus menolong orang. Nurdin lalu meminta agar Riani duduk di kursi belakang karena kursi penumpang depan sudah dipenuhi dengan box dan akhirnya Riani pun naik di kursi penumpang belakang sedangkan Nurdin mulai mengemudikan lagi mobilnya. Permisi Pak. Ucap Riani saat mendudukan dirinya di samping Andika. Lebih tepatnya lagi duduk mepet di dekat jendela. Walau bagaimanapun dia sangat risih dengan pakaian yang basah dan duduk di samping pria yang tidak dikenalnya. Meskipun orang itu adalah bos besar di tempat dia bekerja. Tak ada sahutan dari Andika. Yang tak sedikit pun menoleh padanya. Membuat Riani kesal. Ternyata memang benar apa yang digosipkan oleh banyak orang di pabrik kalau tuan muda mereka yang baru itu sangat sombong meskipun terlihat sangat tampan dan kaya raya, tapi tak sekalipun dia tersenyum pada bawahannya. Ya, tipikal pria-pria konglomerat yang tidak sudi matanya dikotori dengan rakyat jelata seperti dirinya. Riani sendiri tak pernah bertemu langsung dengan Andika. Hanya mendengar berita. Nya saja sudah membuat Riani mual. Dia paling benci orang sombong. Dari mana nih? Tanya Nurdin. Oh iye. Rumah Mang Restu. Setoran hasil jualan Kang, tadi dari rumah Mang Restu mah gak hujan, sampai sini hujan, jadi aja hujan-hujanan. Takut kemalaman pulangnya. Karena buru-buru hampir aja ketabrak. Untung Kang Nurdin. Kalau bukan mah udah saya. Ucapan Riani menggantung di udara saat ia lihat Andika menoleh ke arahnya. Saya apa? Tanya Nurdin lagi yang fokus menyetir karena hari semakin gelap dan hujan semakin deras turun membuat jalanan berkabut dan sangat sulit untuk dilalui sehingga Nurdin harus pelan-pelan dan konsentrasi mengendalikan mobil BMW tersebut.
Pertanyaan Nurdin tidak terjawab karena Riani yang gugup setengah mati diperhatikan dengan begitu dalam oleh Andika. Riani mengikuti arah pandang mata Andika yang ternyata turun ke arah dadanya. Refleks Riani pun menutupi dadanya yang memang tercetak jelas bagian bra berwarna hitam itu karena Riani memakai kaos putih. Mata orang kaya kok jelalatan gitu ih. Gerutu Riani dalam hati karena tak nyaman dengan pandangan Andika hingga duduknya pun makin mepet dengan jendela. Berapa? Tanya Andika. Hah? Tanya Riani memastikan bahwa Andika bertanya padanya. Berapa sekali setoran? Tadi katanya setoran sama Mang Restu kan? Nurdin yang mendengar Andika berkata seperti itu pada Riani, merasa ada yang aneh dan janggal dari pertanyaannya. Oh, 300.000 Pak. Andika tersenyum miring kemudian memperhatikan gadis itu dari atas sampai di bawah. Sungguh selama 1 bulan berada di sini, baru kali ini Andika bertemu dengan perempuan desa yang betul-betul cantik. Kulitnya putih bersih ditambah basah dengan air hujan membuat gadis itu terlihat sangat menggoda. Dan wajahnya nampak seperti orang luar. Pipinya merah. Netranya juga berwarna biru terang. Mengingatkannya pada si netra abu. Sangat-sangat cantik. Namun seketika itu juga Andika merasa kesal pada Restu kenapa gadis muda cantik ini dibiarkan melayani yang lain. Andika berdehem sebentar sebelum melanjutkan ucapannya. Saya bayar 3 juta ya. Tapi ikut saya ke villa. Belum capek kan? Nurdin membulatkan matanya. Mendengar penawaran Andika pada Riani namun pada saat Nurdin akan menjelaskan kalau Riani bukanlah wanita seperti itu. Terdengar suara tamparan yang sangat keras. PLAKKKKK. Andika memegangi pipinya. Ia melongo tak percaya baru saja ditampar oleh seorang perempuan. TBOGASOPAN santuni. 2. Gak punya sopan santun. Sembur Riani dengan mata menyalang dan dada naik turun menahan amarah. Riani turun di sini Kang. Nurdin belum paham dengan apa yang terjadi sampai terdengar suara Riani kembali. Berhenti Kang. Nurdin pun memberhentikan mobilnya. Riani melotot ke arah Andika yang menatapnya tajam lalu tanpa bicara lagi Riani keluar dari mobil dan berlari lagi menembus jalan yang sudah banyak rumah serta lampu-lampu terang itu. Andika menutup pintu mobil yang lupa ditutup Riani dengan kesal. Harga dirinya bagai jatuh oleh perempuan muda tadi. Tunggu apa Din? Cepet jalan. Iya Pak. Mobil pun melaju terus sampai ke villa dengan Andika yang moodnya memburuk malam ini. Entah apa yang salah dari penglihatannya saat di mobil tadi. Mungkin karena efek jelah dan ingin mendapatkan hiburan, Andika mengartikan kata lain dari setoran yang dimaksud gadis bernama Riani yang diajak pulang bersama oleh Nurdin. Menurut Nurdin, Riani adalah keponakan Restu yang bekerja sebagai pemetik dan berjualan pakaian secara kredit ke para buruh pabrik dan setiap minggu, hasil tagihan itu akan disetorkan pada Restu. Jadi maksud, setoran adalah uang kreditan. Namun Andika masih merasa tak bersalah karena setahu Andika Restu itu kan biasa menyediakan jasa perempuan untuknya. Jadi bukan salahnya kan kalau Andika berpikiran macam-macam. Bayangan gadis cantik dan tamparannya yang pedas sudah dilupakan Andika. Anggap saja dipijat tadi pijat apa Bram? Pipimu merah. Baiklah mood Andika sedang buruk kini. Makin bertambah buruk ketika ada seorang perempuan yang sudah menunggunya di ruang depan villa. Cukup kedinginan karena hujan deras dan pakaian perempuan itu, sangat menyakitkan mata. Mungkin maksud perempuan yang kini sumringah menyambutnya itu agar Andika tergoda dengan baju seksinya. Tapi Andika malah muak melihatnya.
Selamat malam, Pak Andika, ucap Rara penuh sopan santun ala Pramudaji Hotel menyambut tamunya. Pergi, ucap Andika pelan, dingin dan singkat. Tak terdengar ramah sama sekali. Rara terkesiap. Dia bingung. Andika bicara padanya. Kenapa Pak? Maaf saya kurang dengar. PERGIN. Kali ini bukan hanya Rara yang mendengar bentakan Andika namun juga Nurdin yang baru saja memarkirkan mobilnya di garasi. Rara merinding ketakutan. Tetapi kata Mang Restu, Bapak panggil saya, bilang sama Restu berhenti carikan saya perempuan. Kecuali, dia bawa keponakannya sama saya. Ucap Andika tegas sambil berlalu menuju pintu masuk vilanya. Tak mempedulikan Rara yang masih shock plus kedinginan di tempatnya. Andika sudah masuk ke dalam villa sementara Nurdin datang menghampiri. Rara, kunaon Pak Andika? Tanya Rara. Kenapa emang? Tanya Nurdin balik. Dia gak mau sama saya Din. Nyuruh saya pulang. Nurdin jadi teringat ucapan Andika di mobil tadi yang katanya sedang malas. Ya iyalah malas. Rara memang cantik. Tapi selera pakaiannya itu sangat norak. Ayolah rok Levi's mini dengan belt besar dan dipadukan legging jaring-jaring sudah dipakai Anissa Bahar saat ia sedang ngetop-ngetopnya dulu dan itu mungkin sudah 20 tahun yang lalu. Bahkan sebelum Nurdin viral dengan joget caya-caya. Lalu kenapa dipakai? Lagi. Liatin naon. Kamu norak. Jangan kan bos. Saya juga gak mau. Kamu mah bukan gak mau. Tapi gak ada duit. Ejek Rara pada Nurdin yang membuat pria itu menggaruk kepalanya yang tak gatal. Kata Pak Andika dia cuma mau sama si Riani. Emang si Riani bisa dipakai ya? Nurdin membulatkan matanya. Yang bener kamu Ra. Dibilangin gak percaya. Bodoh ah. Rara lalu mengambil tas dari atas meja kemudian payung yang disenderkan di dinding. Ia pun pergi dari villa. Kesempatan menghangatkan ranjang bos pabrik D yang katanya anak salah satu orang terkaya di Indonesia itu pun pupus sudah hanya karena Andika memilih Riani. Bule desa bermata biru. Biru terang, persis sinetra abu yang hingga kini masih memenuhi hati Andika. Andika merebahkan dirinya di atas ranjangnya. Matanya menyalang melihat ke langit-langit kamar. 1. Nama itu tak bisa hilang. Selalu datang. Meski terlarang. Sungguh ia ingin melupakan. Tapi semakin kuat dia ingin melupakan, bayang itu semakin ada. Aprilia. Andika kembali menggelengkan kepalanya. Gadis yang berada di mobil tadi, sangat mirip dengan Aprilia. Aprilianya yang sangat cantik dan tak pernah takut apapun. Sama seperti Riani yang meskipun tahu kalau ia adalah bos besar namun Riani sangat berani padanya. Andika jadi penasaran. Kalau wanita galak seperti Riani akan seperti apa saat ada di atas tempat tidurnya, di bawah kungkungannya. Apakah akan agresif atau justru nakal atau bahkan, malu-malu kucing? Andika terkekeh. Ia ambil ponselnya dan mengetikkan pesan pada Restu. Sen. Milan, Italia. Aprilia. Tia. Aprilia menoleh ketika Adriana memanggil namanya. Sudah waktunya makan siang. Suamimu mana? Lagi ajak jalan-jalan Azam ma, mumpung masih libur ini, cepat suruh pulang. Lebih baik makan bersama. Aprilia yang sedang merapikan meja makan itu lalu tersenyum. Baik ma, Ja mencuci lengannya di wastafel. Hampir 1 bulan berada di Milan membuat hubungan Aprilia dengan sang ibu semakin dekat begitu juga dengan Antonio.
Aura positif begitu dirasakan penghuni mansion yang ikut berbahagia, nyonya mereka sudah ceria kembali. Termasuk juga kembalinya nona muda mereka membuat kehangatan mansion ini begitu terasa. Aprilia mengambil ponselnya yang ia letakkan di atas nakas dan mengirimkan pesan pada Boril. Mas, makan siangnya udah siap. SEND. Ting. Bunyi notifikasi ponsel Boril terdengar. Ia yang sedang melihat-lihat mainan replika Captain America di Toy Store, langsung melihat ponsel dan terdapat nama, AYANK, di sana. Our angel gave a message, my son. Ucap Boril pada Azam yang ia gendong di dadanya. Penampilan Boril yang hari ini sweet sekali dengan membawa Azam dan sesekali mengajaknya bicara tersebut. Boril kemudian membaca isi pesannya. Dan tersenyum sendiri. Ja kemudian berfoto selfie dengan Azam lalu dikirimkan pada Aprilia. Dengan caption, "Tunggu sebentar lagi yang." Pesan pun terkirim. Boril lagi-lagi tersenyum. Berkirim pesan dengan Aprilia seperti bicara langsung dengan belahan jiwanya tersebut. Kadanglah merasa lucu dengan dirinya kenapa bisa mencintai Aprilia segila ini. Padahal hakikat pernikahan memang adalah saling cinta dan mencintai, namun Boril selalu memohon ampun kepada Tuhan karena terlalu mencintai Aprilia. Bagai anak remaja yang selalu berdebar saat mendapat pesan dari kekasihnya, seperti itulah Boril. Padahal di usianya yang sekarang ia sudah bukan waktunya lagi jatuh cinta. Tapi benar kata orang jika cinta itu adalah anugerah. Boril akan memasukkan kembali ponselnya ke kantung celana namun ia melihat juga ada notif pesan. Belum terbaca dari sang menantu. Pesan itu sekitar 8 jam yang lalu dan Boril baru sempat membacanya. Beberapa buah foto yang menunjukkan kalau Alex sedang melakukan sesi pemotretan untuk WANGPED. Ulangi, sesi pemotretan untuk WANGPED. Boril langsung menelepon Alex. Tak ada jawaban pada panggilan pertama hingga tak terjawab. Boril pun kembali mendial nomor Alex. Dan baru terhubung di deringan ketiga. "Halo Papa. Kok bisa kamu yang jadi model?" Alex menjauhkan telinganya dari ponsel. La menarik nafasnya dan menghembuskannya dengan tenang. Saatnya bicara dengan Fernando Jose, si bos sejuta drama yang baru kali ini terdengar kabarnya setelah hampir 1 bulan bisa dihubungi. Luar biasa sekali bukan everybody? "Papa, apa kabar? Saya kangen dengar suara Papa," sahut Alex penuh dengan sopan santun. Ia kini sedang duduk di balkon atas rumahnya sementara sang istri sedang memasak makan malam untuknya. "Dari nada sapa kamu aja kelihatan banget kamu mau baik-baikin saya ya Lex. Sudah kehabisan model kamu. Buat BAWANGPED. Atau minimal tunggu saya pulang. Kok kamu yang jadi modelnya? Jan, tak kira Rika kalau honeymoon bisa berubah manis yak pa. Tahunya masih pahit." Jawab Alex dalam hati tentunya. "Begini Pak, saya kira Papa sama Mavi naik haji. Abisnya lama banget. Makanya saya yang gantiin Papa pemotretan. Kan saya bilang hubungin artis lain." Alex memejamkan matanya sebentar. "Tahan Lex, sabar. Dibaca dong Papa, laporan yang saya kirim lewat email dan WhatsApp." Jawab Alex dengan nada yang sangat ramah dan sopan sekali membuat Boril kesal jika membayangkan menantunya pasti sedang tersenyum 1000 watt sekarang. "Ya sudah saya baca nanti laporannya. Kamu gak dikontrak permanen kan?" "Enggak Pak. Kemarin wawancara singkat aja. Cuma sampai Papa pulang aja." "Ya sudah kalau gitu saya pulang secepatnya." "Secepatnya ya Pak. Ditunggu." Boril tak menjawab lagi.
La langsung mematikan ponselnya. Meski dalam hatinya ada rasa bangga pada menantunya tersebut, ternyata dia bisa diandalkan. Stella telah memilih pasangan yang tepat. Alex nampak mencintainya dan bisa berbaur dengan keluarga besarnya dengan mudah. Bahkan bisa memegang perusahaan kala ditinggal oleh Boril selama 1 bulan. Sebetulnya bukan karena honeymoon saja, namun juga karena ingin menghindari Andika. Boril bukan menutup sama sekali dengan perkembangan WANGPED di Indonesia. Bayu sering meneleponnya untuk membahas perusahaan. Kecuali Alex yang jadi model WANGPED, Boril menerima semua laporan itu.